Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abid Ramadan Rahmat dengan NIM 2023 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tugi Albar dengan NIM 2023 Di sini kami akan menjelaskan tentang judul dari penelitian kami, yaitu perbandingan black box dan white box dalam meningkatkan kualitas perangkat lunak. Pertama ada latar belakang masalah. Dari latar belakang masalah ini terbagi menjadi beberapa hal. Yang pertama ada kualitas perangkat lunak. Perangkat lunak yang memiliki kualitas tinggi dapat meningkatkan kepuasan pengguna dan mengurangi biaya pemeliharaan. Yang kedua ada metode pengujian. Black box testing berfokus pada pengujian fungsi perangkat lunak tanpa memperhatikan struktur internal, sedangkan white box menilai komponen internal dan alur logika. Lalu yang ketiga ada tren pengembangannya. Dengan tren pengembangannya, perangkat lunak yang semakin cepat penting untuk memahami perbandingan dan aplikasi kedua metode ini dalam konteks yang relevan bagi industri. Selanjutnya ada rumusan masalah dan tujuan. Rumusan masalah yang kami dapatkan adalah yang pertama, apa saja kelebihan dan kekurangan dari metode black box testing dan white box testing. Lalu yang kedua, bagaimana penerapan masing-masing metode tersebut dalam proyek pengembangan perangkat lunak. Dan yang ketiga, dalam situasi dan kondisi apa masing-masing metode lebih efektif digunakan. Lalu tujuan dari penelitian yang kami buat, yang pertama menganalisis perbandingan kelebihan dan kekurangan black box testing dan white box testing. Lalu yang kedua mengidentifikasi situasi di mana setiap metode pengujian lebih sesuai untuk digunakan. Nah, tujuan yang ketiga memberikan rekomendasi bagi pengembangan perangkat lunak mengenai pengujian yang paling efektif. Lalu selanjutnya ada pengujian perangkat lunak. Definisi dari pengujian perangkat lunak. Pengujian perangkat lunak merupakan proses penting dalam siklus hidup pengembangan perangkat lunak yang bertujuan untuk menemukan kesalahan dan memastikan bahwa sistem bekerja sesuai dengan spesifikasinya. Tujuan dari pengujian perangkat lunak menurut Pressman pada 2014, pengujian adalah aktivitas yang dilakukan untuk mengevaluasi fungsionalitas dan reliabilitas suatu perangkat lunak dengan tujuan untuk menemukan kesalahan atau bug, meningkatkan kualitas sistem, serta memastikan bahwa perangkat lunak memenuhi kebutuhan pengguna. Lalu, apa sih manfaat dari pengujian perangkat lunak? Manfaat dari pengujian perangkat lunak untuk meningkatkan kualitas perangkat lunak dengan cara mengidentifikasi dan memperbaiki kesalahan sebelum produk sampai ke pengguna. Untuk slide black box testing akan dilanjutkan oleh rekan saya. Sebelumnya, terima kasih. Untuk black box testing di sini dia ada 4 poin. Yang pertama itu definisi. Jadi pendekatan pengujian perangkat lunak yang menilai fungsionalitas dari sistem tanpa mempertimbangkan struktur internal atau kode sumber dari perangkat lunak tersebut. Untuk teknik yang dipakai dari black box testing ini yaitu ada equivalence partitioning, boundary value analysis, decision table testing, dan state transition testing. Lalu untuk kegunaan dari black box testing ini bermanfaat dalam tahap akhir pengujian dan cocok untuk pengujian sistem dan pengujian penerimaan. Lalu untuk pengguna dari black box testing ini bisa dilakukan oleh tester non teknis dan juga end user karena tidak memerlukan kode program atau source code. Lalu ada white box testing. Di sini dia juga memiliki 4 poin. Yang pertama itu ada definisi. Jadi definisinya itu dia menggunakan metode pengujian perangkat lunak yang mengevaluasi struktur internal dan logika program. Untuk teknik dari white box testing ini ada statement conference, branch conference, path conference, dan condition conference. Untuk cara penerapannya itu umumnya digunakan dalam pengujian unit dan integrasi. Lalu white box testing ini juga dapat mendeteksi kesalahan logika, perhitungan yang salah, dan kerentanan keamanan.
Lalu ada perbandingan black box dan white box. Jadi fokus utama dari black box ini fungsi dan output system. Sementara white box testing ini struktur internal dan logika program. Lalu black box testing tidak memerlukan source code, sementara white box testing memerlukan source code atau kode program. Lalu untuk black box testing ini digunakan oleh non teknis atau end user, sementara white box testing ini digunakan oleh developer dan tester user. Lalu untuk tahapan dari black box ini pengujian sistem dan penerimaan. Sementara white box ini pengujian unit dan integrasi. Lalu untuk black box testing ini mendeteksi kesalahan fungsional, sementara white box ini kesalahan logika, jalur, dan struktur data. Untuk kelebihan dari black box ini tidak terpengaruh oleh kode program, sementara white box testing mendalam dan detail, jadi dia memerlukan berpengaruh ke kode program. Untuk kekurangan dari black box testing ini tidak mendeteksi kesalahan logika, sementara white box ini memerlukan pemahaman kode program yang kompleks. Lalu ada kombinasi pengujian untuk meningkatkan kualitas. Poin pertama itu kualitas perangkat lunak optimal. Jadi perangkat lunak yang memenuhi semua dimensi kualitas. Lalu ada pendekatan hybrid, jadi kombinasi black box dan white box testing. Lalu ada pengujian menyeluruh, jadi dia ini bisa mendeteksi kesalahan dari sisi logika dan fungsional. Lalu ada peningkatan efisiensi, jadi efektivitas pengujian perangkat lunak yang signifikan. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya, saya Muhammad Arsya Ali Cawardano. Apakah kekurangan dari kedua metode pengujian tersebut? Terima kasih. Ya, jadi untuk kekurangan dari kedua metode tersebut, yang pertama itu dari black box. Jadi kalau kekurangan dari black box testing itu dia tidak dapat mendeteksi kesalahan logika. Sementara white box testing itu dia itu kekurangannya dia memerlukan pemahaman yang kompleks terhadap kode pemrograman atau source code. Oke, baik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Rifaldi Firdaus. Saya ingin bertanya ke kelompoknya Abid, yaitu pertanyaan saya, siapa saja yang umumnya dapat melakukan black box testing dan white box testing? Terima kasih. Baiklah, saya izin menjawab. Black box testing dapat dilakukan oleh tester non-teknis atau end user, sementara white box testing dilakukan oleh developer atau testing teknis yang memahami kode program tersebut. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya di sini Firdandani Ramadan. Saya ingin bertanya kepada kelompoknya Abid dan Ugi, apa kelebihan dari pendekatan pengujian hybrid yang menghubungkan black box dan white box testing? Sekian, terima kasih. Ya, jadi untuk kelebihan dari menggunakan metode hybrid atau menggabungkan black box dan white box itu jadi dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas karena mampu mendeteksi kesalahan dari sisi logika maupun fungsionalnya. Oke, izin menjawab. Menurut pandangan saya, kelebihan dari pendekatan pengujian hybrid adalah menggabungkan black box testing dan white box testing memiliki kelebihan yang signifikan karena memanfaatkan kekuatan dari kedua metode tersebut.